Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk sahabat Josjis Porem Srit dimanapun berada. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh inspirasi ini bisa hadir setiap hari. Sekarang, dengarkan baik-baik. Inilah kisah mawarku tak lagi buatmu. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah sosok sederhana yang lebih banyak menyimpan perasaan daripada mengucapkannya. Pekerjaannya di sebuah toko milik pamannya terlihat biasa saja, namun Raka punya kebiasaan yang membuat banyak orang diam-diam kagum. Setiap pagi, sebelum bekerja, ia membeli setangkai mawar di kios bunga ujung jalan. Setelah itu, ia berjalan menuju sebuah rumah berwarna hijau muda. Rumah sahabat masa kecilnya, Naila. Raka dan Naila sudah bersama sejak mereka bahkan belum tahu apa itu cinta. Mereka berlari-lari di taman, makan es krim sambil tertawa, dan saling menguatkan dalam setiap kegagalan kecil. Naila adalah gadis ceria dengan mata yang selalu penuh harapan, sedangkan Raka adalah penjaga diam yang selalu mengawasi dari jauh. Tanpa Naila sadari, setiap langkah hidupnya selalu diwarnai perhatian Raka. Mawar-mawar yang Raka berikan adalah bentuk perasaannya, perasaan yang tumbuh perlahan, seperti kelopak yang mekar satu demi satu. Naila menerima bunga itu setiap hari, kadang dengan tawa, kadang dengan bingung, namun ia tak pernah bertanya lebih jauh. Dan Raka tidak pernah memaksa. Baginya, melihat Naila tersenyum sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa berarti. Namun waktu tidak pernah berjalan pelan. Ketika mereka lulus SMA, Naila mendapat beasiswa untuk kuliah jauh dari kota itu. Hari perpisahan pun tiba. Raka mengantar Naila ke terminal sambil membawa mawar merah paling indah. Saat memberikannya, ia hanya berkata, "Semoga kamu tetap bahagia di sana." Naila mengangguk sambil tersenyum, lalu pergi membawa harapan yang Raka tahu bukan untuk dirinya. 2 tahun berlalu. Komunikasi mereka merenggang. Pesan yang dulu penuh candaan mulai bergeser menjadi sekadar sapaan singkat. Naila semakin jarang menghubungi, dan Raka hanya bisa menebak kalau kehidupannya kini lebih luas, dan mungkin tidak lagi memerlukan kehadirannya. Meski begitu, setiap pagi Raka tetap membeli mawar. Bunga yang dulu ia berikan, kini ia letakkan di meja kamarnya, seakan itu satu-satunya cara bertahan dari rindunya sendiri. Sampai suatu hari Naila pulang. Raka menyambutnya dengan hati yang berdebar, berharap kebersamaan bisa kembali seperti dulu. Namun Naila datang membawa kabar yang mengubah segalanya. "Rak, aku sudah bertunangan." Kalimat itu seperti angin dingin yang memadamkan seluruh cahaya di dada Raka. Ia tersenyum, tapi bukan senyum yang sama. Senyum itu patah, rapuh, dipaksakan agar tidak terlihat sakit. "Selamat, Nai," ucapnya lirih. Malam itu, Raka duduk sendirian di teras rumahnya. Ia memandangi mawar yang belum sempat ia berikan. Bunga itu tampak layu, seakan ikut merasakan perih yang ia simpan di dadanya. "Mawar ini, bukan untukmu lagi," bisiknya, nyaris tidak terdengar. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berjalan melewati kios bunga itu, tanpa membeli apapun. Hari-hari setelahnya terasa panjang. Raka mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi ada ruang kosong yang sulit diisi. Mawar-mawar yang dulu menjadi penyemangatnya kini hanya tinggal kenangan. Hingga suatu sore, ketika langit mulai jingga, Naila datang ke rumah Raka. Tanpa riasan mewah, tanpa pakaian indah. Hanya wajah sendu yang menyimpan kegelisahan. "Raka, boleh kita bicara?" tanyanya. Raka mengangguk, lalu mereka duduk di teras, ditemani suara angin sore. "Aku tahu semua mawar itu darimu," kata Naila. "Aku pura-pura tidak tahu selama ini, karena aku takut. Takut menghadapi perasaanmu, takut kehilangan persahabatan kita." Raka hanya menatapnya tanpa menghakimi. Naila melanjutkan, "Tunanganku pergi. Semuanya berakhir. Dan aku baru sadar siapa yang benar-benar pernah ada untukku."
Ada harapan kecil dalam suara Naila, harapan yang mungkin ingin ia tumbuhkan kembali. Namun Raka sudah melewati proses panjang untuk menyembuhkan dirinya. "Nai," ucap Raka pelan, "dulu setiap mawar yang kubawa memang untukmu. Tapi hatiku sekarang sudah belajar melepaskan." Naila menatapnya, namun Raka melanjutkan dengan tegas dan lembut. "Mawarku tak lagi buatmu." Naila terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak menyangka Raka benar-benar telah berubah. Namun ia juga tahu, sakitnya telah membentuk seseorang yang jauh lebih kuat. "Aku tidak membencimu," kata Raka. "Kita tetap sahabat. Kamu tetap bagian penting hidupku. Tapi hatiku harus aku jaga." Senja turun, dan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Naila pergi malam itu dengan langkah berat, meninggalkan banyak kata yang tidak pernah sempat terucap. Dan Raka, ia berdiri di teras rumahnya, merasakan angin malam yang akhirnya tidak lagi menusuk, tetapi menenangkan. Sejak hari itu, Raka menanam mawar-mawar baru di halaman rumahnya. Ia merawatnya setiap pagi. Mawar itu tumbuh perlahan bukan lagi sebagai simbol cinta yang tidak terbalas, tetapi sebagai tanda bahwa ia telah belajar mencintai dirinya sendiri. Dan dari situlah ia belajar bahwa cinta yang paling indah bukanlah cinta yang dimiliki, tetapi cinta yang mampu dilepaskan dengan ikhlas. Mawarnya kini tumbuh untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapapun lagi. Demikianlah kisah ini. Semoga membawa pelajaran bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk membuat kita tumbuh lebih dewasa. Kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menemukan diri sendiri. Terima kasih untuk semua sahabat Josjis Porem Street yang selalu setia mendengarkan cerita penuh hikmah dan makna. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh inspirasi dapat hadir setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.